Allah. Bagaimana perasaan setelah 10 hari berada di langit ke-7? Bahagia sekali, senang. Hal-hal yang tadinya tidak nampak sekarang sudah kelihatan. Dan Ya Allah. ini memang semacam mitra Tuhan. Jadi sekali lagi saya mengatakan di sini orang-orang yang suka berkomentar yang tidak percaya dengan karomah para wali maka kafir. Hati-hati antum berbicara masalah kafir. Selama ini banyak orang menuduh Salafi atau yang disebut Wahabi suka mengkafirkan. Tapi ini nyata teman-teman. Justru mereka yang mengkafirkan kita yang tidak percaya dengan karomah-karomah buatan-buatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, sebenarnya saya sudah mau tertawa duluan ini karena ada satu video yang luar biasa lucu dan tentunya dongeng khurafat. Dan mungkin video ini ya terinspirasi dari salah satu penceramah, Raihan Al-Qadri atau yang disebut Habib Raihan Al-Qadri. Pernah mengatakan ada seorang waliullah yang melakukan mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari. Ya Allah. Lah ini ada orang awam mengaku ya melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha 10 hari. Lalu ditanya bagaimana perjalanan selama di Sidratul Muntaha. Beliau mengatakan ya luar biasa, segala sesuatu yang selama ini tidak tampak ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, luar biasa itu. Ya, pergi ke Sidratul Muntaha. Baik teman-teman, kita langsung saja lihat videonya. Museum Kahmi Aceh baru saja menyelesaikan perjalanan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Baru saja landing Ya sore ini. Ini alat tempurnya sedang disiapkan, dibereskan. Bagaimana perasaan setelah 10 hari berada di langit ke-7? Ya Allah. Bahagia sekali, senang. Hal yang tadinya tidak nampak sekarang sudah kelihatan. Dan ini memang semacam mitra Tuhan. Pendek sekali videonya tuh. Coba kita ulangi sekali lagi. Museum Kahmi Aceh baru saja menyelesaikan perjalanan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ya Baru saja landing sore ini. kayak pesawat. Alat tempurnya sedang disiapkan, dibereskan. Subhanallah. Bagaimana perasaan setelah 10 hari berada di langit ke-7? Bahagia sekali, senang. Hal-hal yang tadinya tidak nampak sekarang sudah kelihatan. Dan Ya Allah. ini memang semacam mitra Tuhan. Bahagia sekali katanya teman-teman. Segala sesuatu yang selama ini tidak tampak ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya mungkin kalau orang-orang yang memang terbiasa dengan dongeng khurafat pasti ini akan mempercayai teman-teman. Dan selalu dalilnya mengatakan ya itu kuasanya Allah. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mau menunjukkan kuasanya, apa yang tidak bisa terjadi? Teman-teman, tidak ada seorang muslim pun, satu orang muslim pun yang tidak mempercayai akan kehendak dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang meragukan itu. Yang kita ragukan ini dongeng antum. Kita tidak sama sekali meragukan kekuasaan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah mampu ya sesuai dengan kehendaknya. Bayangkan langit pun tanpa tiang Allah mampu membuatnya ya. Itu kita yakini ya. Tapi yang kita ragukan adalah cerita-cerita dongeng dusta. Nah, apalagi di kolom komentar teman-teman luar biasa. Ada yang mengatakan yang tidak percaya dengan keramat para wali maka kafir katanya. Ya Allah ya Tuhanku. Kafir orang yang tidak percaya dengan karomah wali-wali versi mereka. Kemudian di situ dibungkus dengan inilah kehendak dan kuasanya Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak mempercayai dengan kuasanya Allah Azza wa Jalla maka kafir. Ini sudah di luar jalur teman-teman ya. Bukan itu permasalahannya. Jangan dibungkus-bungkus dongeng khurafat dusta dengan ya kekuasaan Allah. Ini tidak nyambung teman-teman. Yang kita ragukan cerita-cerita dongeng dusta dari mulut-mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kekuasaan Allah Azza wa Jalla, siapa yang meragukan? Wong Allah mampu menciptakan langit tanpa tiang. Ya, Allah mampu menciptakan segala sesuatu yang di luar nalar kita, akan tetapi wajib kita imani. Lah ini kita tidak percaya dengan cerita-cerita yang keluar dari mulut-mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu jangan dibungkus dongeng khurafat, kedustaan dibungkus dengan kehendak atau kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini tidak nyambung teman-teman. Apalagi ada di kolom komentar yang berani mengkafirkan orang-orang yang katanya tidak percaya dengan karomah. Nih dengar sekali lagi ya. Saya pribadi percaya dengan karomah. Saya percaya dengan karomah.
Saya percaya dengan mukjizat Rasulullah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj dalam satu malam saja, kemudian kembali lagi ke rumahnya. Kemudian Rasulullah pernah membelah ya bulan menjadi dua untuk menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Itu saya percaya. Bahkan Rasulullah pernah ya naik di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, kemudian gunung Uhud di situ bergetar. Akan tetapi ini diriwayatkan di hadis-hadis sahih, kitab-kitab para ulama yang terkenal ya. Akan tetapi yang kami ragukan itu adalah dongeng-dongeng khurafat dari orang-orang yang bercerita tersebut, yang apalagi ini melebihi mukjizat para nabi dan rasul. Sekarang saya mau tanya antum ya, yang suka mengatakan kafir orang-orang yang tidak percaya dengan keramat. Sekarang saya mau bandingkan, apakah pernah Rasulullah ya mengatakan bisa menurunkan rantai emas misalkan dari langit sampai ke bumi? Coba antum pikir, pernah tidak terjadi di Rasulullah atau para sahabatnya lah yang bukan seorang nabi? Para sahabat ini dijamin masuk surga loh, dijamin masuk surga padahal mereka masih hidup. Akan tetapi sudah dikabarkan oleh Rasulullah di antaranya 10 orang yang masuk surga, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Pernah tidak antum mendengar cerita-cerita seperti itu yang super lebay? Apalagi ada yang mengatakan di video semalam ya mampu menghidupkan ribuan orang yang sudah meninggal dunia, kemudian mengatasnamakan karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak pernah itu teman-teman, itu dusta semua. Tidak pernah disebutkan oleh para ulama kibar ya karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti itu. Kita tidak mengingkari memang ada karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, akan tetapi bukan sebagaimana diceritakan seperti itu. Apalagi katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki kalimat kun. Kalimat kun ini tinggal mengatakan jadilah, atau tinggal memerintahkan misalkan bangkit, bangkit, mati, mati. Ini disebut kalimat kun. Itu kekhususan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun." Jika Allah telah berkehendak cukup mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah. Lah ini kok disematkan kepada makhluk seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya saya mengatakan di video tadi malam, sangat berat pertanggungjawaban orang-orang yang berdusta atas nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apalagi ini teman-teman, orang awam mengatakan ya pergi ke Sidratul Muntaha 10 hari. Ya antum siapa? Antum siapa? Apa lebihnya antum dibandingkan dengan Imam Bukhari? Apa lebihnya antum dibandingkan dengan Imam Syafi'i? Ya, kita tidak usah berbicara para nabi dan para rasul. Ya, apa lebihnya antum dengan Abu Dawud, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ya, bagaimana mungkin kita tidak mendustakan dongeng-dongeng khurafat seperti ini? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan di kitabnya yang terkenal Al-Um. Ini perhatikan ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, jika kamu melihat seorang berjalan di atas air atau bahkan terbang di atas udara, jangan kamu mempercayainya sebagai karamah sebelum engkau cocokkan amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Coba perhatikan, pelajaran yang bisa kita ambil adalah hanya sekedar berjalan di atas air. Padahal para pesulap sekarang bisa melakukan itu. Ya, para pesulap entah seperti apa triknya, akan tapi bisa dilakukan, dan itu adalah sulap atau hiburan. Lah bagaimana dengan orang yang mengaku berangkat ke Sidratul Muntaha 10 hari? Akan lebih diingkari lagi oleh Imam Syafi'i. Kalau di zamannya misalkan ada orang-orang mengaku ya pergi ke Sidratul Muntaha. Nah, ini sekedar berjalan di atas air saja didustakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebelum dicocokkan amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekali lagi saya mengatakan di sini, orang-orang yang suka berkomentar ya yang tidak percaya dengan karamah para wali maka kafir. Hati-hati. Hati-hati antum berbicara masalah kafir ya. Selama ini ya banyak orang menuduh Salafi atau yang disebut Wahabi suka mengkafirkan. Tapi ini nyata teman-teman ya. Justru mereka yang mengkafirkan kita yang tidak percaya dengan karamah-karamah buatan-buatan ini. Kemudian dibungkus dengan inilah kekuasaan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah telah berkehendak menunjukkan kekuasaannya, apa yang tidak mungkin? Nah, ini luar biasa. Sekali lagi saya katakan, saya percaya dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Buktinya saya mempercayai bahwa langit itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla tanpa tiang. Kemudian saya meyakini bahwa seluruh alam semesta ini ya antara pergantian malam dan siang, kemudian sebaliknya, kemudian antara hidup dan mati, kemudian pertanyaan kubur, saya meyakini meskipun saya tidak pernah melihatnya. Tapi yang saya tidak yakini adalah orang-orang yang keluar dari lisannya itu.
Tidak ada yang tidak mengakui kehendak atau kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Saya mengakui 100%, bahkan 20.000 triliun persen saya mengakui kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi yang saya tidak akui adalah ya celotehan-celotehan atau dongengan dusta yang keluar dari lisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Harus dibedakan. Jadi jangan bermain-main mengatasnamakan karamah kemudian dibungkus dengan kekuasaan Allah. Ini tidak nyambung. Ya, berarti antum menjelekkan nama Allah Azza wa Jalla. Karena antum bertameng ya, membungkus sebuah kedustaan, cerita-cerita khurafat dengan bertameng Allah Azza wa Jalla. Ini sama saja antum merendahkan derajat Allah Azza wa Jalla. Masa sebuah kedustaan antum sandingkan dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla? Nah, sekarang saya mau tanya, orang-orang yang sering berkomentar seperti itu, antum percaya ada orang melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha selama 10 hari? Kalau antum percaya, ya sudah, berarti memang seperti itu sudah pemahaman antum. Ya, mohon maaf, saya katakan berarti antum ini sudah terbiasa dengan dongeng-dongeng khurafat. Mungkin antum sudah terbiasa dicekoki dengan cerita-cerita seperti itu. Ya, bagaimana ceritanya teman-teman ya? Orang melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Antum tahu tidak Sidratul Muntaha itu seperti apa nih? Kita lihat salah satu video dari Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan apa itu Sidratul Muntaha. Di atas langit ketujuh teman-teman sekalian ada tempat namanya Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha. Ini besarnya kata Nabi SAW digabung antara 7 lapis langit dengan bumi. 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas Sidratil Muntaha Allah ciptakan sebuah lautan. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa kana arsyu alal ma', singgasananya Allah di atas air. Kata Nabi SAW ada lautan, luasnya lautan itu digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya ada arsy-nya Allah. Masya Allah. Arsy-nya Allah ini singgasana Allah, besarnya kata Nabi SAW digabung antara lautan tadi, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10/10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Dan Masya kata Nabi Allah. SAW, Allah di atasnya akbar, Allah Akbar. lebih besar. Masya Allah. Nah, ini teman-teman ya. Ini kan perkara gaib teman-teman, belum pernah kita lihat. Akan tetapi kalau antum tanya saya yakin atau percaya? Wajib saya mempercayai. Karena ini dijelaskan berdasarkan dalil ya, baik dari Al-Qur'an maupun hadis sahih, wajib saya percaya ya. Tapi yang saya tidak percaya adalah dongeng-dongeng khurafat ya, yang keluar dari lisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi berani mencatut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi harus bedakan. Jangan sekali-kali antum membungkus sebuah dongeng khurafat kemudian bertameng dengan kekuasaan Allah, kehendak Allah, itu tidak nyambung sama sekali. Sekali lagi, tidak ada yang meragukan kehendak dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang saya ragukan adalah celotehan kalian ya, yang suka bercerita tentang dongeng-dongeng khurafat mengatasnamakan karamah. Paham? Ya, semoga ini bermanfaat teman-teman sebagai sharing ringkas kita di video kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi akidah kita teman-teman dan menjauhi kepercayaan-kepercayaan kita terhadap dongeng-dongeng khurafat, apalagi yang sudah menyentuh kepada akidah. Ini sangat berbahaya teman-teman. Baik, kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.